kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Adab berdoa. Tangan ditadahkan, kepala ditundukkan. Berdoa yang khusyuk. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Coba kalian tengok pada tampilan LCD yang ada di depan kalian. Gambar apakah ini? Orang salib. Siapa? Pada orang tuanya. Seorang anak sedang bersalaman dengan orang tua. Kalau seorang anak bersalaman dengan kedua orang tua, berarti ini termasuk contoh perilaku apa? Perilaku terpuji. Bagus. Di antara perilaku terpuji ada banyak. Di antaranya adalah hormat dan bagus. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, di depan kalian akan Bapak tampilkan sebuah video inspirasi memberikan contoh kepada kita semua bagaimana contoh dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Simak dengan baik, perhatikan baik-baik apa makna daripada video tersebut. Selamat menonton.หมายความว่าไง มึงเคยบอกเขาทำไม ม
Diri Prisca Marwan.แม่ มาแล้วมาแล้วที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะมันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงานอะไรบ้างหวานด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไงแม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Berdasarkan video inspirasi tadi, sekarang mari kita mengenal bagaimana sih perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu. Apa arti perilaku hormat? Hormat artinya menghargai, takzim, hikmat, dan sopan. Ya, betul. Hormat artinya kita menghargai, takzim maksudnya mengagungkan, memuliakan, hikmat dan berperilaku sopan. Hormat juga berarti perbuatan yang menandakan rasa hikmat atau takzim. Patuh, suka menurut perintah apa yang disuruh oleh kedua orang tua. Kemudian sebagai seorang anak, kenapa sih kita itu harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ada yang tahu? Kenapa, Bisma? Karena orang tua melahirkan kita. Betul. Ada lagi? Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Orang tua membiayai hidup kita. Orang tua membiayai hidup kita. Betul. Ada lagi? Karena orang tua membesarkan kita. Orang tua membesarkan kita. Semuanya betul. Orang tua tidak lain adalah ibu dan ayah kita. Banyak berbuat baik kepada kita, bahkan sejak kita masih di dalam kandungan perut ibu. Ibu mengandung, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ibu, juga kebutuhan kau yang ada di dalam perut. Ayah menyediakan tempat tinggal dan makanan, juga memberikan rasa aman, sehingga kita yang berada di dalam perut ibu, tumbuhlah kalian dan lahir dalam keadaan sehat. Selain itu, selain hormat dan patuh kepada orang tua, seorang anak juga harus hormat dan patuh kepada guru. Kenapa? Guru itu adalah pengganti orang tua di sekolah. Tibanya kalian masuki usia anak-anak ke sekolah, dititipkanlah kalian ke sekolah. Sudah waktunya kalian untuk belajar banyak tentang mengenai semua hal yang ada di dunia ini. Pantas guru itu mendapatkan gelar yang disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa, dan sekaligus merangkap sebagai orang tua di sekolah
karena telah mendidik kita dari nol sampai kita bisa. Anak-anak, sudah dibuka bukunya? Sudah. Ada satu cerita yang menceritakan tentang seorang pemuda. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Seorang laki-laki yang berasal dari kota Yaman. Seorang pemuda yang sangat miskin, hidup menderita, penuh dengan penyakit yang ada di seluruh tubuhnya. Di sekitar kulitnya ada penyakit sopak. Apa itu sopak, Pak? Sopak itu adalah penyakit kulit. Tubuhnya berwarna-warni. Penyakit sopak itu namanya. Belang-belang, pakaiannya kumang, compang-camping, hingga tak jarang orang mengiranya ini pemuda yang tidak waras. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Pemuda bernama Uwais Al-Qarni ini hidup bersama dengan ibunya yang sangat tua dan lumpuh. Uwais selalu memenuhi keinginan orang tuanya, sampai suatu saat ibunya meminta sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Ibunya berkata, "Anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi hidup bersama denganmu. Ibu ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Uwais termenung memikirkan keinginan ibu. Dalam benaknya, perjalanan ke kota Makkah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus, panas. Orang biasanya kalau pergi haji ke kota Makkah itu menggunakan onta dan banyak membawa perbekalan. Namun Uwais ini sangat miskin. Dia bukanlah orang yang banyak harta, perlu onta, perlu banyak perbekalan. Akhirnya Uwais pun membeli seekor anak sapi yang berat sapi itu sekitar 20 kilo. Lalu Uwais ini pun membuat kandang sapi tersebut di atas bukit, jauh-jauh. Orang-orang yang hidup di sekitar Uwais itu melihat dengan tatapan mengejek. Dasar Uwais gila, aneh sekali dia. Masa membuat kandang sapi di atas bukit? Kan jauh itu. Uwais hanya diam, bahkan tidak merasa sakit hati sedikit. Cemoohan masyarakat semakin menjadi-jadi. Tatkala Uwais menggendong anak sapinya tadi, setiap hari naik turun ke atas bukit. Berat tidak? Berat. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah, dan ini perjalanan yang sangat berat. Ketika ia melewati batu-batu besar, batu-batu yang tajam, dan terus menggendong sapi turun naik ke atas bukit. Tak pernah ada hari pun ia lewatkan Uwais selalu menggendong sapi. Semakin hari, anak sapi yang ia gendong ini semakin berat, semakin besar. Yang dulu berat badan ini sapi cuma 20 kilo, sekarang menjadi 100 kilo. Kira-kira bagaimanakah reaksi orang-orang yang melihat perbuatan Uwais? Laki-laki yang semakin besar, semakin berat sapi tadi, semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan untuk menggendong sapi.
Tetapi karena latihannya setiap hari selama 8 bulan, Uwais pun mengalami perubahan. Ototnya semakin besar, tenaganya juga semakin kuat gara-gara latihan mengangkat selama 8 bulan. Selama 8 bulan tadi, sampailah di musim haji untuk menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Uwais berkata kepada ibunya, "Ibu, ayo kita berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji." Ibunya menjawab, "Dengan apa kita ke sana, Nak? Ibu lumpuh dan kita tidak punya kendaraan," ucapkan ibu. "Aku akan menggendongmu, Ibu," jawab Uwais. Maka sejak itu Uwais pun pergi ke kota Mekah dengan menggendong ibunya di belakang. Uwais membawa sedikit perbekalan, beberapa roti dan air minum. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Uwais, pada akhirnya mereka tertegun, terdiam. Karena pada akhirnya mereka paham dan mengerti maksud dari Uwais menggendong sapi setiap hari turun naik ke atas bukit. Uwais berlatih. Untuk inilah dia berlatih, untuk menggendong ibu pergi ke kota Mekah, dari kota Yaman ke kota Mekah dengan jarak 1000 km jauhnya, tanpa kendaraan, hanya berjalan kaki menggendong ibu di belakangnya. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan besarnya, perjalanan jauh, sulit, demi memenuhi keinginan ibu. Kemudian Uwais berjalan tegak menggendong ibunya. Tawaf berkeliling mengelilingi Ka'bah. Seketika itu, ibu yang digendongnya di belakang tadi pun terharu, meneteskan bercucuran air mata. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak ini berdoa. Kata Uwais, "Ya Allah, ampuni dosa ibuku." Ibunya mendengar doa anaknya, terheran. "Bagaimana dengan dosamu, Nak? Kenapa kau tidak meminta ampun kepada Allah untuk dosamu sendiri? Justru dosa ibu yang kau minta ampun kepada Allah." Kata ibu bertanya dengan heran. Uwais pun menjawab, "Dengan terampunnya dosamu oleh Allah, maka ibu akan masuk ke dalam surga, dan cukuplah ridho ibu yang akan membawa ke dalamnya." Kata Uwais. Subhanallah, itulah keinginan Uwais, tulus, penuh dengan cinta. Seketika itu Allah pun memberikan karunia kepada Uwais, yang tadinya dia penuh dengan penyakit. Seketika penyakitnya hilang langsung, kecuali satu tanda penyakit kulit yang ada di belakang lehernya berbentuk bulat, kecil sekali. Kenapa, Pak? Allah sisakan tanda penyakit kulit di belakang lehernya ini berwarna putih. Ini adalah sebagai tanda, karena dulu sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad pernah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, sahabat utamanya, "Ya Umar, ya Ali, ketika nanti aku sudah tidak ada, ketika zamanmu sudah tiba, ada seorang laki-laki yang doanya dikabulkan oleh Allah. Mintalah nanti kau kepadanya, minta doa kepadanya, doamu pasti akan dikabulkan." Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa aku mesti bertanya? Kenapa aku mesti meminta doa kepadanya? Apakah doa kami tidak makbul?" "Bukan begitu," kata Rasul. "Doanya diijabah
dikaruniakan, pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena perjuangan hidupnya memuliakan apa cirinya ya Rasul? Ada di belakang lehernya penyakit kulit berwarna putih. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Dari mana asalnya? Kota ya. Semoga bisa menginspirasi kita anak-anak. Sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian kerja kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Tugasnya sebutkan beberapa contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan hormat atau patuh kepada guru. Berapa, Pak? Terserah, sebanyak yang kalian bisa. Bapak beri waktu sekitar 5-10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Siapa yang mau pertama kali untuk membacakan hasil diskusinya? 1 atau 3? 1 atau 2? 2. Baik, silakan kelompok 1 maju ke depan. Baris semuanya. Bacakan hasil diskusi kelompok hari ini. Dengan suara yang nyaring agar kawan-kawan semua mendengar. Patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat bila dinasehati. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. 2. Patuh kepada guru, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Bagus, beri tepuk tangan. Kelompok 1 silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. 3. Mendoakan kedua orang tua. 1. Mengucapkan salam saat bertemu dengan guru. 2. Memperhatikan guru ketika menjelaskan. 3. Jangan memotong pembicaraan guru ketika mengajar. Bagus, itu tadi hasil kerja kelompok 2 atau 3? 3. Beri tepuk tangan. Berpamitan, bagus. 2. Patuh kepada orang tua. 3. Selalu berdoa untuk orang tua. 4. Tidak membantah orang tua dan guru. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Mengucapkan salam kepada guru. 2. Mendengarkan nasihat guru. 3. Tidak membantah kepada guru. 4. Tidak memotong pembicaraan guru. Bagus, betul semua. Tidak kalah baik dengan kelompok lain. Beri tepuk tangan.
selanjutnya dari kelompok 4 silakan maju ke depan, baris di depan sini. Bagus, beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk untuk anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai belajar pendidikan agama Islam dengan tema hormat dan patuh kepada orang tua. Dari pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa di antara perilaku hormat ada begitu banyak. Yang pertama, misal salam atau salim kepada orang tua ketika mau pergi. Yang kedua, taat kepada perintahnya apabila ketika disuruh. Yang ketiga, selalu mendoakannya sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Ada yang tahu? Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus, itu artinya ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu aku masih kecil. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di pertemuan agama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.